Yes, ini nggak apa-apa, langsung share screen aja. Iya, ya, langsung subscribe aja. Oke, bentar ya. Udah kelihatan nggak? Sudah. Oke, bentar ya. Bentar ya, bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas F Agama. Pada hari ini saya bersama teman saya Siti Nur Laila Fitra akan membawakan presentasi yang bertemakan sejarah pemikiran Islam. Lanjut, gerak. Sorry, bentar. Bisa nggak? Oke, untuk pokok pembahasannya, pokok pembahasannya yang pertama ada tentang fikih. Bidang fikih, yaitu penyelesaian masalah fikih melalui proses ushul fikih. Lalu yang kedua ada bidang tasawuf, yaitu penyelesaian masalah etika, moral melalui tasawuf akhlak. Dan yang terakhir, bidang kalam filsafat, penyelesaian masalah keyakinan melalui kalam dan filsafat. Oke. Bidang fikih, ushul fikih. Oke. Menurut etimologi, ilmu tentang fikih diartikan sebagai hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah praktis yang diperoleh dari Al-Quran dan hadis-hadis hukum Nabi Muhammad SAW. Selain itu, definisi lain dari fikih yaitu fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui jalan ijtihad, ma'rifah al-ahkam, al-syariah, al-amaliyah, allati horikuha al-ihtihaj. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa fikih merupakan hasil pemahaman seorang ulama mujtahid terhadap dalil-dalil tafsir, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis. Oke. Lanjut. Oke, sekarang sejarah. Oke. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, fikih dalam pengertian itu tak diperlukan. Sebab jika timbul masalah-masalah hukum di tengah masyarakat Jazirah Arab saat itu, maka para sahabat bisa langsung bertanya pada Nabi. Karena Nabi merupakan sumber hukum dalam Islam. Nah, fikih ini baru dipakai nih setelah Nabi Muhammad wafat.
Oke, lanjut. Oke, tokoh-tokohnya itu ada 4. Oke, jelasin yang pertama. Salah satu ahli fikih Ahlul Aroi dari Baghdad yang paling masyhur adalah Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Dalam menggunakan hadis, ia dikenal sangat hati-hati. Ia hanya menggunakan hadis yang betul-betul diyakini sunnah yang original dan bukan sunnah buat-buatan. Lalu yang kedua, ada tokoh al-hadis, hasil tempaan Mekah dan Madinah, yaitu Imam Malik, pendiri dari mazhab Maliki. Kitab karya Imam Maliki yang paling populer adalah Al-Muwatta. Nah, sepertinggal keduanya, muncul ulama yang bisa memadukan antara 2 metodologi sebelumnya, antara Ahlul Ar-Roi dan metodologi Ahlul Al-Hadis, yaitu Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Idris Al-Syafi'i, atau yang biasa dikenal sebagai Imam Syafi'i. Dalam berijtihad, Imam Syafi'i menggunakan Roi, tapi seluas wilayah Royu, kelompok Ahlul Ar-Roi, ia juga menggunakan hadis. Tapi ia punya mekanisme untuk menyeleksi hadis, termasuk bagaimana sekiranya bunyi satu hadis bertentangan dengan hadis lainnya. Kepiawaian Imam Syafi'i itu salah satunya karena ia belajar kepada ulama Ahlul Al-Hadis, Imam Maliki, dan juga belajar fikih Hanafi kepada murid ulama Ahlul Al-Roi, Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad Ibnu Hasan Al-Sabani. Imam Syafi'i tak berguru langsung pada Imam Abu Hanifah, karena ketika Imam Abu Hanifah wafat di tahun 1050 Hijriah, di tahun itu pula Imam Syafi'i lahir. Dalam perkembangannya, kealiman Imam Syafi'i ini di bidang hadis diwarisi oleh salah satu muridnya, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Mazhabnya sering disebut sebagai mazhab Hanbali. 4 mazhab fikih inilah yang sekarang menjadi acuan umat Islam yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Lanjut. Oke, selanjutnya itu bidang tasawuf. Nah, mungkin tasawuf ini rasanya masih terdengar asing, lebih asing daripada fikih. Nah, tasawuf ini merujuk pada kesucian jiwa dan kejernihan lahir batin, di mana tasawuf ini adalah bentuk ibadah meninggalkan kenikmatan dunia demi kenikmatan akhirat. Bidang tasawuf ini juga sedang berkembang saat ini, di mana sering diminati karena kehidupan sekarang ini kan banyak kayak stres-stres yang melanda gitu. Jadi bidang tasawuf ini lumayan diminati untuk menjadi obat penenang, di mana kita bisa menyucikan kembali jiwa kita dari mengejar kenikmatan dunia. Nah, dasar-dasar tasawuf ini sebenarnya sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana dasar-dasarnya itu berada di Quran Surat At-Taubah ayat 112, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melayat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Kemudian ada juga di Quran Surat Yunus ayat 7-8 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah neraka, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Kemudian ada juga dalam Quran Surat Al-A'la ayat 14-17 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal, dan masih banyak ayat lainnya. Oke, lanjut.
Sejarah tasawuf sendiri, tadi kan dikatakan tasawuf itu sebenarnya sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun secara terminologi sejarahnya, tasawuf ini baru dikenal pada abad kedua Hijriyah, di mana ditandai dengan munculnya sejumlah sufi besar, yaitu diantaranya ada Hasan Basri yang lahir di Madinah, lalu ada Sufyan al-Thawri yang lahir di Kufah, juga ada Ibrahim ibnu Adham, lalu ada Al-Laits ibnu Sa'ad, dan juga Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, di abad kedua ini, ajaran-ajaran tasawuf itu sudah mengacu pada cara-cara untuk dekat dengan Allah. Di antaranya yaitu dengan mempertebar rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengingat Allah setiap saat, berupaya untuk membebaskan diri dari ketertarikan mutlak pada kehidupan duniawi sehingga tidak diperbudak oleh harta dan tahta, dan memperbanyak membaca Al-Quran dan sholat, serta mau mendermawakan rezeki kepada yang lebih membutuhkan. Nah, itu pokok-pokok ajaran tasawuf di abad kedua. Lanjut pada abad ketiga Hijriah, tasawuf ini mulai terpola sebagai sebuah ilmu, di mana sudah ada penjelasan secara teoritisnya. Konsepnya pun sudah meluas pada konsep moral, konsep jiwa, dan konsep tika laku. Nah, di abad ketiga ini juga lahirlah karya-karya tentang tasawuf. Di antara karya-karyanya itu yang terkenal itu dari Al-Muhashibi dengan bukunya Al-Riya'ah lil Buhub Allah, ada Abu Said Al-Karas dengan karyanya Al-Tariq ila Allah, Al-Kitab Al-Ashidik. Nah, kemudian lanjut di abad-abad selanjutnya, karya-karya ulama yang sudah muncul di abad ketiga tadi dijadikan sebagai teks fondasi untuk ulama-ulama di abad-abad selanjutnya gitu. Dan yang terkenal itu yang di Indonesia yang terkenal itu ada Ihya Ulum Al-Din, Minhaj Al-Abidin, Bidayah Al-Hidayah yang merupakan karya dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, juga pendidikan-pendidikan tasawuf ini pun mulai berkembang di mana ada pendidikannya. Sekarang universitas-universitas agama Islam itu sudah membuka prodi tasawuf dan akhlak. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu bidang terakhir, bidang kalam dan filsafat. Nah, bidang ini tuh membahas mengenai persoalan kepercayaan. Misalnya, Islam itu mempercayai Tuhan itu ada satu, gitu. Allah hanya satu. Nah, namun penjelasannya ini beragam, gitu. Penjelasannya antara wahyu dan akal, sehingga karena melibatkan akal, jadi banyak terdapat perbedaan penafsiran di antara para teolog Islam. Nah, contohnya itu di sejarah kalam dan filsafatnya. Ini tidak secara terminologi seperti sebelumnya, namun ini contoh sejarahnya itu bisa dilihat dari awalnya itu terjadi kontak dengan filsafat Yunani. Nah, saat terjadi kontak dengan filsafat Yunani ini, para teolog-teolog Islam itu dari kaum Mu'tazilah, mereka melibatkan dominan akal, di mana mereka banyak merasionalkan segala hal yang ada di Islam sehingga menyebabkan pertentangan gitu. Nah, menyebabkan pertentangan ini yang menentang itu adalah orang dari Mu'tazilah itu sendiri, yaitu dilakukan oleh Al-Asy'ari. Dia itu awalnya pemuka di Mu'tazilah, kemudian dia mendapat mimpi bertemu dengan Rasulullah, di mana Rasulullah itu memerintahkan dia untuk membela ajaran Rasulullah gitu. Jangan hanya pakai rasional gitu kan. Nah, akhirnya dia pun keluar dari Mu'tazilah, melanjutkan pemikiran-pemikiran ulama sebelumnya, yaitu para tokoh fikih yang Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i ya sebelumnya. Dan kemudian Al-Asy'ari ini dikenal sebagai tokoh moderat Islam karena cara berpikirnya yang dinilai sudah menurut pemikiran-pemikiran Islam gitu, di mana mengedepankan nilai tawassu, nilai tawazun, nilai tasamud, dan al-i'tidal. Nah, kemudian Al-Asy'ari ini juga kitab-kitab karyanya juga terus dipelajari di Indonesia hingga sekarang tuh. Nah, lanjut lahirnya filosof-filosof Islam. Nah, tadi kan sebelumnya udah ada kontak dengan filsafat Yunani. Nah, selain yang dipengaruhi itu kaum Mu'tazilah, juga dipengaruhi para pemikir-pemikir Islam. Contohnya ada Al-Kindi dan Al-Farabi. Nah, para tokoh-tokoh filosof Islam ini lebih mendalami filosof Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan juga Platonis. Nah, bidang-bidang yang mereka bahas itu juga banyak tentang keilmuan, yaitu tentang logika, ilmu politik, etika, fisika, ilmu jiwa, metafisika, kimia, dan sebagainya.
Oke, selesai. Tadi kan bapaknya pesan buat muterin video VTR gitu kan. Baik, bentar ya, gue stop share dulu. Oke, terima kasih. Yang video kemarin dong, Tasawuf Indonesia. Sorry ya lama, laptop gue rada nge-lag guys. Ya, bisa gantiin nggak? Kayaknya masih lama loadingnya. Oke, sebentar ya. Teman-teman yang lain juga boleh nyiapin pertanyaan dulu ya. By the way, kelihatan nggak ya? Lihat kok, terlihat. Oke. Wilayah Samudra Pasai menjadi basic bagi perkembangan tasawuf di Nusantara. Perkembangan ini meluas hingga ke daerah Minang. Disinilah muncul tokoh tasawuf seperti Tuanku Nan Ranceh, Tuanku Imam Bonjol, dan Tuanku Lintau yang merupakan murid dari Syekh Burhanuddin Ulagan. Di Kerajaan Pasai sendiri terdapat beberapa orang yang menyebarkan ajaran tasawuf ke pesisir Jawa. Orang-orang tersebut diantaranya bernama Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, dan lain-lain. Sedangkan di Jawa, ajaran tasawuf lebih dikembangkan oleh Wali Songo yang mendapat kedudukan sebagai sesuhunan atau sunan kala itu. Dilihat dari rentang waktu dan tokoh yang membersamainya, perkembangan tasawuf terpilah atas 7 pembabakan waktu. Yang pertama, pada tahun 1610, seorang tokoh bernama Hamzah Fansuri yang hidup antara pertengahan abad ke-16 sampai abad awal ke-17 dengan ajarannya tentang wujudiyah, yaitu konsep hakikat wujud serta penciptaan.
Yang kedua pada abad ke-17 sekitar tahun 1606 sampai 1637 Masehi, Kerajaan Aceh memiliki mufti sekaligus ulama yang masyhur, yakni Abdur Rauf As-Singkel, yang nama aslinya adalah Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri. Syekh Abdur Rauf juga menentang paham wujudiyah tentang penyatuan Tuhan dan hamba. Ia lebih menekankan tentang transendensi Tuhan terhadap ciptaannya daripada aspek imanensi sebagaimana paham kaum wujudiyah. Hal ini juga ditentang oleh Nuruddin Ar-Raniri yang nama lengkapnya Nuruddin Muhammad bin Hasanjin Al-Hamid Asy-Syafi'i Ar-Raniri. Ia memberantas paham wujudiyah yang dianggap sesat olehnya. Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari yang dilahirkan di Sulawesi pada 18 Syawal 1036 Hijriah atau 3 Juli 1629 Masehi. Ia menganggap bahwa kehidupan dunia tidaklah untuk ditinggalkan dan nafsu tidak dimatikan, justru hidup diarahkan untuk beribadah menuju Tuhan dan hawa nafsu harus dikendalikan berdasarkan tuntunan-tuntunan Tuhan. Satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1780, terdapat tokoh yang bernama Abdus Samad Al-Palimbani dilahirkan di Palembang, yang ayahnya bernama Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani dari Yaman, yang menjadi sufi sekaligus mufti di Kedah. Dalam bertasawuf, ia setuju dengan Ibnu Arabi yang menyatakan bahwa manusia secara potensial adalah sebagai manifestasi Allah yang sempurna. Tokoh selanjutnya adalah Nawawi Al-Bantani yang bernama asli Abu Abdul Mut'i Muhammad bin Umar bin An-Nawawi Ajawi, lahir di desa Tanara, Kabupaten Serang, Jawa Barat pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ia juga memiliki sebuah gagasan dalam tasawuf. Ia menganggap bahwa siapa saja yang mengambil tarekat dengan konsekuensi perkataan dan perbuatannya sesuai syariat Nabi Muhammad, maka tarekatnya makbul. Sedangkan pada era 1900-an, tokoh Hamka juga menjadi bahasan para sejarawan terkhusus dalam tasawuf. Hamka adalah akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Tanah Sirah, Sungai Batang di tepi Sungai Maninjau pada tanggal 16 Februari 1908 atau 13 Muharram 1362 Hijriah. Hamka memiliki pandangan tersendiri dalam mendefinisikan tasawuf, yakni tasawuf sebagai usaha yang bertujuan untuk memperbaiki budi dan membersihkan batin. Sehingga dapat kita ringkas sebagai berikut. Pada tahun 1610, Hamzah Fansuri dengan paham wujudiyah, sedangkan ini ditentang oleh Abdur Rauf Singkel dan Nuruddin Ar-Raniri pada tahun 1630 dan 1650. Sedangkan pada tahun 1690, Syekh Yusuf Al-Makassari memahami tasawuf dengan konsep insan kamilnya. Satu abad kemudian, pada tahun 1780, Samad Palimbani memahami bahwa sejatinya manusia adalah manifestasi Allah yang sempurna. Disusul satu abad kemudian, Nawawi Bantani dengan pemahamannya tentang konsekuensi tarekat pada tahun 1850. Sedangkan pada tahun 1980, tokoh Hamka berpendapat tentang tasawuf, yakni upaya untuk membersihkan budi dan batin. Atas dasar itulah maka kita dapat mengatakan bahwa ajaran tasawuf yang masuk di Indonesia lambat laun telah diterima oleh masyarakat kala itu. Hal ini terbukti dengan banyaknya tokoh yang memperdalam ilmu tasawuf secara khusus dan serius sehingga membawa berbagai paham baru tentang interpretasi mereka terhadap tasawuf. Sekian. Oke, itu video tentang tasawuf Indonesia. Terus Dias tadi katanya ada pesan dari Pak Subur ya, suruh video satu lagi ya? Iya, disuruh tampilan lagi yang dikasih itu. Oke, sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran Islam. Kalau kita berbicara mengenai pemikiran di dalam Islam, saya kira seluruh pemikiran di dalam Islam itu fondasinya adalah Al-Quran dan Hadis. Jadi seluruh jenis pemikiran itu tegak di atas fondasi yang disebut dengan Al-Quran dan Hadis. Karena kita tahu Al-Quran dan Hadis itu menjadi rujukan umat Islam. Nah, makanya tidak boleh ada pemikiran yang disebut sebagai pemikiran Islam yang tidak berbasis kepada Quran dan Hadis. Itu sebabnya sejumlah tafsir terhadap Quran dan Hadis terus diberikan. Pada zaman Rasulullah SAW memang kita tahu bahwa Rasulullah itu disebut sebagai marju' tasyri' wahda, sebagai rujukan hukum satu-satunya. Artinya kalau ada persoalan menyangkut tafsir terhadap Quran, para sahabat tidak perlu bertanya kepada yang lain, cukup bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu berfungsi sebagai mufassir terhadap Quran. Nabi yang diberi mandat oleh Allah untuk menjelaskan makna-makna Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran perlu dijelaskan? Karena kita tahu tidak seluruh hal diatur secara rinci di dalam Quran. Misalnya, di dalam Quran kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Allah berfirman di dalam Quran, aqimus sholata wa atuz zakata. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, sempurnakan haji dan umrah. Tapi bagaimana cara kita melaksanakan ibadah salat, bagaimana cara kita melaksanakan haji, apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak dijelaskan secara rinci di dalam Quran. Maka hal-hal yang demikian itu dijelaskan di dalam hadis. Jadi hadis berfungsi sebagai tafsir terhadap Al-Quran, berfungsi sebagai mubayyin yang menjelaskan Al-Quran. Tapi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran bergerak sendirian tanpa didampingi oleh Nabi sebagai mufassir resminya. Dan kita untuk menafsiri Al-Quran, kita tidak bisa lagi bertanya kepada Nabi. Itu sebabnya kemudian muncul yang disebut dengan tafsir sahabat. Nanti yang disebut dengan tafsir para tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in sampai sekarang. Nah, karena jarak kita makin jauh dengan Nabi, maka kita membutuhkan apa yang disebut sebagai metodologi untuk menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Quran ini berbahasa Arab, maka kita untuk menafsirkan Quran pertama-tama harus tahu bahasa Arab. Kita tidak mungkin untuk menafsirkan Al-Quran kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Tapi tahu bahasa Arab juga tidak cukup, kita harus tahu sebab turunnya ayat itu. Kalau menyangkut hadis Nabi, kita juga harus tahu sebab hadirnya, sebab diucapkannya hadis itu oleh baginda Nabi. Nah, secara umum umat Islam harus mengerti bahwa Quran itu kalau dipecah kurang lebih ada 4 kategori. Yang pertama, Quran mengandung apa yang disebut dengan tarikh, sejarah atau kisah. Kisah-kisah yang ada di dalam Quran bukan hanya menyangkut kisah umat-umat sebelum Rasulullah, tapi juga menyangkut kisah bagi kita yang ada sekarang, yang sedang live pada zaman Nabi. Makanya ada pujian terhadap orang-orang muhajirin dan pujian terhadap orang-orang ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu pujian terhadap orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi yang pertama adalah sejarah. Yang kedua, di dalam Quran juga mengandung akidah dan akhlak. Nah, menyangkut akidah dan akhlak inilah nanti kemudian para ulama mendiskusikan, menafsirkannya terkait dengan ayat-ayat itu. Makanya kemudian muncul yang disebut dengan beberapa jenis kelompok yang menafsirkan ayat-ayat akidah atau ayat-ayat kalam. Kalau kita baca sejarah, kita mengenal ada yang disebut dengan
kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah, ada yang disebut dengan kelompok Khawarij, Murji'ah, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat akidah di dalam Quran, sehingga terjadilah perselisihan menyangkut bagaimana cara kita untuk memahami Allah, cara kita menafsirkan sifat-sifat Allah. Itu yang dimaksud dengan tafsir terhadap ayat-ayat akidah atau ayat-ayat akhlak. Nah, yang berikutnya di dalam Quran ada juga yang disebut dengan ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum ini dari segi jumlah sebenarnya sedikit. Ada yang menyebutnya 500 ayat, yang lain menyebutnya hanya 200 ayat saja. Nanti para ulama juga menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Quran ini, maka lahirlah yang disebut sebagai fikih. Tapi cara untuk menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Quran ada bangunan metodologinya yang disebut dengan usul fikih. Jadi fikih itu adalah produknya, usul fikih itu adalah metodologi untuk memahami ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti dari tafsir para ulama terhadap ayat-ayat hukum di dalam Quran ini melahirkan yang disebut sebagai madhab-madhab. Madhab fikih yang bertahan sampai sekarang, kalau di lingkungan Sunni ada 4 ya. Ada yang madhab Hanafi misalnya, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua ada yang disebut dengan madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik. Yang ketiga adalah madhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah madhab yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang disebut dengan madhab Hambali. Di Indonesia yang paling banyak diikuti menyangkut madhab fikih ini adalah madhab Syafi'i. Bahkan negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei, Darussalam itu juga banyak mengikuti madhab Syafi'i. Tapi negara-negara seperti Afghanistan dan Pakistan itu banyak mengikuti madhab Hanafi. Sementara negara-negara di Afrika Utara seperti Tunis, Aljazair, dan Maroko itu bermadhab Maliki. Dan kita tahu madhab Hanbali banyak diterapkan di Arab Saudi. Nah, para mahasiswa harus mengerti bahwa Quran yang kita miliki ini satu. Hadis yang kita miliki ini maksimal tersebar di dalam 6 kitab hadis. Tapi tafsir para ulama terhadap Quran yang satu, terhadap hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis itu ternyata tidak tunggal. Perbedaan pandangan, perbedaan tafsir itu sebuah keniscayaan. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat? Yang pertama adalah perbedaan di dalam menggunakan dalil. Satu dalil yang sama ketika difahami dengan dalil yang berbeda, ayat yang sama difahami dengan menggunakan dalil yang berbeda, maka akan melahirkan produk hukum yang berbeda. Misalnya yang satu menggunakan dalil maslahat, yang satu menggunakan dalil qiyas, maka pasti kemudian produk hukumnya bisa berbeda. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu adalah niscaya karena perbedaan di dalam menggunakan dalil. Yang kedua, perbedaan pendapat itu bisa terjadi karena perbedaan di dalam memahami dalil. Karena kita tahu ada beberapa ayat di dalam Quran yang ayatnya tergolong kepada ayat ambigu. Apa maksudnya? Ini ayat, ini kata di dalam Quran adalah lafadz mustarak misalnya. Apa yang dimaksud dengan lafadz mustarak itu? Adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Nah, kata yang memiliki makna lebih dari satu itu akhirnya berpotensi melahirkan produk pemikiran yang berbeda. Karena itu kita tidak perlu merasa gelisah dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir, perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih, dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli kalam. Itu niscaya saja perbedaan di dalam memahami dalil dan perbedaan di dalam menggunakan dalil. Nah, yang terpenting perbedaan pendapat itu tidak sampai menyentuh pokok-pokok ajaran agama. Misalnya ulama bersepakat bahwa sholat itu wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama.
mau dia madhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, mau dia Sunni atau Syiah, semuanya pasti akan bersepakat bahwa salat itu wajib. Tapi sekalipun disepakati bahwa salat itu wajib, bagaimana tata cara salat itu potensial diperselisihkan. Misalnya madhab Hanafi menyatakan bahwa membaca Fatihah di dalam salat itu tidak wajib, bisa diganti dengan ayat yang lain. Karena madhab Hanafi mengacu kepada keumuman ayat di dalam Quran. Allah berfirman di dalam Quran, "Faqra'u ma tayassara minal Quran." Bacalah olehmu yang paling mudah dari Al-Quran. Apa yang paling mudah dari Al-Quran? Bukan hanya Fatihah, mungkin surat Al-Ikhlas, mungkin surat Al-Kafirun, atau surat Al-Kautsar, dan lain-lain. Tapi mazhab Syafi'i menyatakan membaca Fatihah itu ruknun min arkanis shalah, menjadi rukun salat. Itu sebabnya maka kemudian menurut mazhab Syafi'i, orang yang salat tidak membaca Fatihah maka salatnya dinyatakan tidak sah. Kita tahu misalnya Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihah, tidak membaca Ummul Quran di dalam salatnya. Inilah yang menjadi acuan dari mazhab Syafi'i. Tapi kata mazhab Hanafi, ini hadis adalah hadis ahad. Dalalahnya juga dhanni. Sementara mazhab Hanafi menyatakan itu lafadz am di dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan dalalahnya lafadz am itu adalah qat'i. Nah, jadi perbedaan di dalam memahami dalil. Kita bersepakat bahwa salat itu wajib, tapi apakah Fatihah itu adalah rukun salat bisa diperselisihkan oleh para ulama. Ini biar diketahui bahwa perbedaan pendapat itu lazim di lingkungan para ulama, asalkan perbedaan pendapat itu didasarkan kepada Quran dan hadis dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia perbedaan pendapat di dalam tafsir, menggunakan metodologi yang disebut dengan usulut tafsir. Nah, jadi ini menyangkut tafsir, menyangkut akidah dan akhlak, menyangkut sejarah, dan kemudian ada yang disebut dengan hukum. Tapi ada beberapa hal yang tidak disebutkan secara rinci di dalam Quran. Quran hanya memberikan kerangka etik moralnya. Seperti etika di dalam mengatur sebuah pemerintahan, di dalam persoalan politik. Tidak ada ayat di dalam Quran yang menjelaskan, hadis pun juga tidak kita temukan, apakah pemerintahan yang Islami itu adalah pemerintahan yang berbasis monarki kerajaan atau republik. Tidak ada. Apakah ada dalil di dalam Quran dan As-Sunnah misalnya bahwa pemerintahan itu harus dibagi dengan yang disebut dengan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif? Tidak ada dalil di dalam Quran dan hadis. Karena Al-Quran hanya bicara mengenai kerangka etik moralnya. Yang ingin ditegaskan oleh Al-Quran, apapun jabatan kalian, mau kalian berada di wilayah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, kamu harus mengambil sebuah kebijakan yang didasarkan kepada keadilan. Mau dosen, mau rektor, dekan, apapun harus dasarnya adalah keadilan. Kata para khatib yang sering ayat yang sering dibacakan oleh para khatib di akhir khutbahnya itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi perintah untuk menegakkan amanat. Kalau dia presiden, ketua DPR, ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusi, itu terikat dengan kerangka etik moral itu. Tapi bagaimana dengan sistem pemerintahan pada zaman Nabi? Ada pertanyaan yang cukup menarik. Hal kana ta'sisun nabi li daulatin siyasiyah juz'an min risalatihi amla? Apakah tindakan dan perilaku politik Nabi di Madinah menjadi bagian dari risalah kenabian atau tidak? Kalau dia menjadi risalah kenabian, maka mengikat kepada umat Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang? Seluruh jenis pemerintahan di dunia Islam akhirnya berbeda-beda karena mayoritas umat Islam tidak memandang sistem pemerintahan itu menjadi bagian dari risalah kenabian. Pernah ada masa di mana umat Islam menggunakan sistem khilafah misalnya. Tapi kita di Indonesia menggunakan apa yang disebut dengan negara bangsa. Jadi Quran hanya menjelaskan kerangka etik moralnya. Nabi menyontohkannya. Dan kemudian bentuk pemerintahannya bisa berbeda.
berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi tafsir, kemudian ada akidah dan akhlak yang melahirkan ilmu kalam, kemudian ada hukum yang melahirkan beragam pandangan fikih, kemudian ada etika di dalam berpolitik. Nah, ada juga yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf itu sebenarnya kata tasawuf kalau kita cari di dalam Quran dan hadis tidak kita ketemukan. Yang ada di dalam Quran itu adalah tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Jadi tasawuf itu basisnya juga adalah Quran untuk kepentingan menyucikan jiwa. Dari mana sebenarnya tasawuf ini jejak tradisionalnya diperoleh? Ya dari perilaku para sahabat. Ketika Rasulullah baru saja meninggal dunia, para sahabat itu ada yang berkonsentrasi kepada mengatur pemerintahan sepeninggal Nabi, tapi ada para sahabat yang mengkonsentrasikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak mengurusi mengenai pemerintahan. Mereka akhirnya sibuk mendekatkan diri kepada Allah yang disebut dengan ahlus sufwa. Orang-orang yang ada di pinggiran Masjid Nabawi, tinggal di Masjid Nabawi, mereka setiap hari sibuk melaksanakan sholat. Qiyamul Lail, sholat witir, baca Quran, dan lain-lain. Nanti tradisi sufistik yang seperti ini dilanjutkan oleh para ulama setelahnya, para ulama tabi'in. Maka kita mengenal para sufi seperti Al-Hasan Al-Basri, seperti nanti kemudian As-Sirri Saqati, Haris Al-Muhasibi, Dhunnun Al-Misri, Junaid Al-Baudadi, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asyadili, Bahauddin An-Naqsyabandi, sampai kemudian juga masuk ke Indonesia. Nah, inilah jadi Quran yang kita miliki satu, hadisnya tercantum di dalam 6 kitab hadis itu, tapi Quran yang satu itu melahirkan jenis-jenis ilmu yang beraneka ragam, yang seluruhnya itu absah kalau didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu di perguruan tinggi keagamaan Islam, Quran yang satu ini, hadis yang tidak banyak ini melahirkan prodi-prodi yang beragam. Ada prodi ilmu tasawuf, ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, ada prodi ilmu hadis, ada prodi fikih, dan lain-lain, banyak sekali. Inilah yang mestinya diketahui oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam ini, bahwa Quran memang satu. Hadisnya memang tidak banyak, tapi tafsir terhadap keduanya apa boleh buat melahirkan produk pemikiran yang berbeda, corak pemikiran yang juga berbeda. Misalnya di rumpun ilmu tafsir. Ada tafsir ayatnya sama, ketika difahami oleh orang yang berbeda, melahirkan corak tafsir yang berbeda. Makanya ada yang disebut dengan corak tafsir itu ya, tafsir ilmi namanya. Apa yang dimaksud dengan tafsir ilmi? Tafsir terhadap Al-Quran yang didasarkan kepada temuan-temuan ilmu pengetahuan modern. Misalnya apakah bumi ini bulat ataukah bumi ini datar. Itu tafsir ilmi namanya. Karena di dalam Quran misalnya ada ayat walladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menciptakan bumi buat kalian, firasya seakan-akan terhampar. Ada ayat misalnya yang menyatakan bahwa bumi dan langit ini menyatu. Kemudian Allah membelahnya. Itu yang nanti dikenal sebagai teori Big Bang, teori dengan dentuman besar. Itu namanya tafsir ilmi. Ada tafsir adabi ijtimai, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan konteks-konteks sosial, antropologis. Dari ketika ayat itu diturunkan dan bagaimana ayat itu diterapkan. Makanya kita mengenal tuh tafsir ilmi seperti tafsir yang ditulis oleh Tantawi Jauhari yang disebut dengan tafsir Al-Jawahir. Ada tafsir adabi ijtimai misalnya yang bisa kita sebut seperti tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Muhammad Sayyid Tantawi, atau yang ditulis oleh Sayyid Qutub judulnya Fi Dhilalil Quran. Itu coraknya adalah adabi ijtimai. Ada tafsir fikih menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Quran. Jadi ayatnya coraknya menjadi sangat legal formalistik. Misalnya seperti Al-Jassas memiliki kitab tafsir judulnya Ahkamul Quran. Ibnul Arabi punya buku judulnya juga Ahkamul Quran. Ilqiyah Al-Harasi
punya buku juga judulnya Ahkamul Quran. Ini tafsir fikhi namanya. Ada tafsir yang disebut dengan coraknya yang tadi adalah ilmi, kemudian fikhi, kemudian adabi ijtimai. Ada yang coraknya adalah balaghi, menafsirkan Al-Quran dari sudut susastranya, keindahan diksi dari Al-Quranul Karim. Makanya kita punya tafsir seperti yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, judulnya Tafsir Al-Kasyaf. Kemukjizatan Al-Quran bisa dilihat dari nilai susastra, ketinggian sastra dari Al-Quranul Karim. Itu baru di dalam bidang tafsir. Di dalam perkembangan modern, kemudian sebagian ulama mengembangkan sebuah jenis penafsiran yang memperhatikan aspek kesetaraan kemanusiaan, laki dan perempuan. Bagaimana Quran bicara mengenai relasi anak dan orang tua, bicara mengenai suami dan istri, itu juga dibicarakan. Menyangkut nilai-nilai kesetaraan di dalam Al-Quranul Karim. Itu pernyataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu menarik di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jika Quran itu diperas, isinya hanya 4. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, anna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikam wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'adi wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha wa masalih kulluha. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ila al-jur wa 'anil maslahah ila al-mafsadah wa 'anil rahmati ila diddiha wa 'anil hikmati ila al-'abath falaysat min asy-syari'ah wa in udkhilat fiha bit-ta'wil fa syari'atullahi hiya 'adlullahi baina 'ibadi wa dhilluhu fi ardi. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini ulama fikih bermadzhab Hanbali yang nanti menjadi ikutan ulama-ulama salafi seperti Shalih Al-Utsaimin di Arab Saudi. Itu juga nanti jejaknya kepada Ibnu Taimiyah, jadi Ahmad bin Hambal, kemudian Ibnu Taimiyah, nanti kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan seterusnya ke bawah. Jadi pandangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah begitu, isi dari Quran adalah keadilan. Pertama, keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang politik. Yang kedua adalah rahmah, kebijaksanaan. Al-Quran menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi semuanya, rahmatan lil alamin. Makanya ada konsep tobat di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha. Di dalam Pancasila yang kita miliki ada hikmah, kebijaksanaan. Wa masalih kulluha, kemaslahatan. Kata Izzuddin Ibnu Abdissalam, ini ulama fikih dari mazhab Syafi'i, kata beliau, innamat takalif kulluha raji'atun ila masalihil ibad fi dunyahum wa ukhrahum. Seluruh isi kandungan Quran itu adalah isinya kemaslahatan. Kalau bukan kemaslahatan di dunia, maka akan mendapatkan kemaslahatan di akhirat. Salat itu kita tahu, salat itu ya mengandung masyaqqat, berat untuk mengerjakan. Jadi kalau dicari kemaslahatannya di dunia, mungkin tidak semua orang akan mendapatkan kemaslahatan dari ibadah salat. Tapi nanti di akhirat, ibadah salat itu mengandung kemaslahatan. Namanya kemaslahatan yang bersifat ukhrawi. Kemaslahatan duniawi tentu banyak. Zakat misalnya yang disyariatkan oleh Islam mengandung kemaslahatan duniawi. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada perintah untuk mengeluarkan zakat, maka harta ini hanya melingkar-lingkar di kalangan orang-orang kaya saja. Akhirnya kekayaan itu tidak boleh menumpuk di kalangan para konglomerat saja, harus dicairkan sampai ke level bawah, maka kemudian ada yang disebut dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Tapi zakat itu tentu berbeda dengan pajak, karena objek antara zakat dengan pajak itu berbeda. Kalau saya punya rumah yang saya tempati, saya tinggali, itu tidak menjadi objek zakat, tapi menjadi objek pajak. Kendaraan yang saya miliki, hanya saya pakai saja ke kantor bekerja, itu menjadi objek pajak, tapi tidak menjadi objek zakat.
Ada ide-ide yang muncul belakangan, bagaimana kalau pajak itu kita niati sebagai zakat. Akhirnya pikiran-pikiran para ulama terdahulu yang hidup di dalam kurun waktu dan konteks tertentu, belakangan coba dikontekstualisasi. Karena ketika Imam Syafi'i merumuskan sebuah fikih, Imam Abu Ja'far At-Tabari merumuskan tafsirnya, itu konteks zamannya berbeda. Maka sekarang ada tafsir yang disebut dengan tafsir modern. Ada yang disebut dengan fikih yang sudah modern. Tasawufnya juga Hamka memiliki buku judulnya Tasawuf Modern. Bahkan teologi yang dahulu pada mulanya diorientasikan untuk mendiskusikan mengenai Allah, belakangan teologi dipakai untuk advokasi kepada kelompok yang tertindas, yang disebut dengan aqidatut taharrur, teologi pembebasan. Ini capaian-capaian pemikiran yang kalau kita lihat kerangkanya dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, masuk ke dalam periode modern, pemikiran Islam terus mengalami pengayaan-pengayaan. Tentu sebuah keniscayaan, karena kata Nabi, innallaha yab'atsu lihadhil umma fi ra'si mi'ati sana, sesungguhnya Allah akan membangkitkan agama ini di setiap 100 tahun, man yujaddidu amrodiniha, orang yang melakukan pembaharuan terhadap pemikiran Islam. Dulu ada Jalaluddin As-Suyuti, ada Izzuddin Ibnu Abdissalam, ada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada Al-Isfirayini, ada Imam Syafi'i, ada Umar Ibnu Abdul Aziz, dan seterusnya, itu para pembaharu. Nah, itu minimal setiap 100 tahun akan muncul para pembaharu yang bertugas untuk melakukan kontekstualisasi terhadap pikiran-pikiran keislaman ini, sehingga Islam akan menjangkau manusia di setiap zaman dan di setiap lokasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya. Ya, itu video VTR dari dosen di UIN. Silahkan, selesai. Pada teman saya, Siti Nurlala Fitra, ada lagi yang lain? Oke, presentasi kami hanya sampai di sana. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Silakan. Mungkin 3 orang dulu, atau kita tunggu 2 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung on mic aja ya. Izin bertanya, menurut kalian, menurut bahasa arti fikih itu apa sih? Oke, makasih Dias. Bahkan yang lainnya. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, mungkin gue jawab ya. Mungkin saya akan menjawab punya Dias. Tadi pertanyaan mengenai apa arti fikih menurut bahasa. Nah, fikih secara bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman. Nah, menurut Abu Zahran dalam kitab Usyur al-Fiqih, ia menyatakan arti fikih secara istilah yang berarti mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah dan dikaji dalil-dalilnya secara terperinci. Seperti itu jawabannya. Sudah bisa menjawab, Mas? Ya? Sudah. Terima kasih. Gimana teman-teman yang lain? Apa masih ada pertanyaan?
Oke, kita tunggu sampai 12.05 ya. Kalau nggak ada lagi, berarti udah bisa ditutup. 3 menit ya teman-teman. Kalau ada yang mau nanya, silakan langsung nanya. Apa ada yang masih mau bertanya? Oke, makasih Hanif yang udah nanya. Kenapa bisa muncul mazhab-mazhab seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Lalu kalau misalnya ada mazhab itu berarti acuan kita tentang Islam tak hanya satu. Baik, bentar ya, kami cari jawabannya dulu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hanif. Kenapa bisa muncul banyak mazhab? Nah, itu tuh kan tadi udah dijelaskan bahwa Al-Quran itu memang hanya satu, hadis pun juga dikumpulkan dalam 6 kitab. Namun
interpretasi dari Quran dan hadis itu banyak gitu. Jadi ada banyak-banyak pemikiran mengenai interpretasi dari Quran dan hadis, karena Quran itu hanya memberikan dasarnya saja kan. Nah, jadi kenapa bisa banyak muncul mazhab-mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i itu tuh berdasarkan imamnya gitu. Nah, di Indonesia sendiri mayoritas itu kita menggunakan mazhab Syafi'i gitu. Jadi itu penyebab kenapa bisa muncul banyak mazhab. Nah, kalau soal sumber ajaran Islamnya tetap bersumber dari Quran dan hadis, hanya saja interpretasinya yang banyak gitu. Makanya terbentuk mazhab-mazhab. Gimana Hanif, apakah menjawab? Oke, makasih Hanif. Oke, karena udah jam 12.07, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang lain. Kami rasa cukup presentasi kami. Kepada teman-teman semua kami ucapkan terima kasih banyak. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah silakan boleh live. Ini recordnya nggak ada yang dulu. Oh iya,